wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbana bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami syurga, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jikalau Allah tidak memberi petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amalan yang dahulu kamu kerjakan. Salawat dan salam tidak lupa pula serta kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaat kepada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pendengar yang berbahagia. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menurut pandangan Islam, setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa mempunyai dosa. Kata fitrah menurut bahasa berarti penciptaan atau kejadian, sehingga fitrah manusia adalah kejadian sejak awal atau bawaan sejak lahir, yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pada ayat ini dapat dipahami bahwasanya manusia dilahirkan dengan naluri keimanan. Astagfirullahaladzim. Pada ayat ini dapat dipahami bahwasanya manusia dilahirkan dengan naluri keimanan kepada Allah dan siap menerima Islam dalam penciptaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini adalah fitrah. Orang tuanya lah yang akan membuat ia akan menjadi seorang Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Kaum muslimin dan muslimat yang
berbahagia. Pada ayat ini dapat dipahami bahwa manusia dilahirkan dengan naluri keimanan kepada Allah dan siap menerima Islam dalam penciptaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini adalah fitrah. Orang tuanya lah yang akan membuat dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, manusia dengan tabiat penciptaannya yang merupakan pencampuran antara tanah dari bumi dan peniupan roh. Maka manusia dibekali potensi-potensi yang sama untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Seseorang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sebagaimana ia juga mampu mengarahkan jiwanya kepada kebaikan dan keburukan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang unik karena memiliki potensi untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Selain itu, Allah juga telah memberi kemampuan akal yang berada dalam di dalam hati manusia untuk berbuat baik dan untuk berbuat kebajikan di atas bumi. Oleh karenanya, baik atau buruknya amal seseorang tergantung pada hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ingatlah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula jasadnya. Jika ia buruk, maka buruk pula jasadnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini menunjukkan bahwa akal dan tahu kemampuan memahami bersumber hati, bukan bersumber dari otak atau kepala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hati memegang peran penting dalam menggerakkan seorang berbuat baik ataupun dia berbuat jelek. Menurut Al-Iman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama qalbun salim, yang berarti hati yang sehat. Yang kedua, hati yang sakit disebut dengan qalbun marid. Yang ketiga, hati yang mati disebut dengan qalbun marid. Bagi orang yang memiliki hati yang sehat, beruntunglah ia, karena ia bisa mengerjakan amal ibadah di muka bumi ini. Dan merugilah bagi orang yang mempunyai hati yang mati, hati yang sakit, tidak bisa merasakan nikmatnya kehidupan dunia dan mendorong dalam keadaan berbuat dosa. Rasulullah SAW, para hadirin yang berbahagia, untuk menjaga fitrah manusia agar senantiasa terbebas dari dosa,
Allah SAW telah menjanjikan akan menghapus dosa manusia yang terdahulu. Sebagaimana berita gembira yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan dengan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita yang kita lakukan pada saat sekarang ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi terhapusnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan mengantarkan kita kembali kepada fitrah dan kesucian. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat dipahami dan bisa diamalkan dan diaplikasikan untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.